Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Tismeningsi dari kelas 5 BBKPI. Nah, di sini pada mata kuliah layanan bimbingan dan bimbingan kelompok, saya akan mereaction dua buah video sesuai dengan materi tugas, yaitu yang pertama adalah video tentang BKP dan yang kedua itu adalah video tentang KKP. Nah, di sini saya mereaction satu video dulu. Yang pertama itu adalah KKP. Saya ambil dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu KKP. KKP itu membahas tentang masalah pribadi di setiap kelompok dalam bimbingan tersebut. Nah, di sini masalah tersebut diceritakan satu persatu oleh pribadi tersebut dan diselesaikan secara per kelompok. Nah, di sini ada videonya. Yang pertama itu ada KKP. Ini ibu berperan sebagai PK atau pemimpin kelompok. Menjelaskan yang menjadi PK itu pemimpin kelompoknya. Kelompok yang mana sebagai pengatur jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya perkenalan dari sebelah kanan ibu ya. Perkenalkan. Setelah pemimpin kelompoknya memperkenalkan diri, dilanjutkan dengan anggota di sebelahnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Nah, di sini maka digunakanlah dinamika kelompok untuk membantu mempereratkan ataupun menghangatkan dalam sebuah kelompok tersebut agar bimbingan tersebut berjalan dengan lancar. Semuanya akan mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami dan akan kita pilih secara voting permasalahan siapa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, di sini pemimpin kelompoknya mengizinkan setiap pribadi individu tersebut menceritakan masalahnya pribadi. Namun yang diselesaikan nanti secara voting masalah siapa yang akan diangkat terlebih dahulu dan dibahas secara bersama-sama. Kalian semua tahu tidak kenapa di sini kita duduknya melingkar? Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas atau rambu-rambu yang harus kita taati. Asas yang paling utama adalah asas. Nah, tidak lupa juga di dalam konseling kita harus menegaskan yang namanya azas. Karena di setiap proses konseling itu azasnya harus ditekankan seperti azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas kegiatan. Nah, gunanya agar seorang klien ataupun anggota kelompok itu merasa yakin dalam pelaksanaan proses konseling. Nah, dia tidak akan ragu menceritakan masalahnya tanpa ada yang ia tutup-tutupi. Kerahasiaan. Jadi segala data atau informasi yang bersifat pribadi yang kalian dapatkan di kegiatan pada siang hari ini tidak boleh disebarkan dari ke pihak manapun. Nah, adapun janji kerahasiaan, nanti ibu akan menyebutkan, kalian ikutin ibu ya. Pada konseling kelompok ini, pemimpin kelompoknya mengatakan bahwa setiap anggota kelompok harus mengikutkan janji ataupun sesuai dengan azas kerahasiaan untuk tidak menceritakan masalah siapapun di dalam forum tersebut, baik menceritakan kepada teman ataupun ke orang lain selain dari forum ini. Nah, itulah ditegaskannya azas kerahasiaan. Jika ibu menyebutkan saya, kalian sebutkan nama ya. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Yang kedua itu adalah asas kesukarelaan dalam konseling kelompok. Kenapa? Karena tidak adanya kayak seperti keterpaksaan dalam mengikuti konseling kelompok ini. Harus ada asas kesukarelaan yang memang benar-benar ia ikhlas untuk mengikuti konseling ini. Di mana anak-anak di sini datang secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian adalah asas keterbukaan. Pemimpin kelompok menjelaskan mengenai azas keterbukaan, yang mana setiap anggota kelompok tersebut harus jujur mengenai permasalahan yang ia hadapi, tanpa ada satu hal pun yang ia tutup-tutupi. Makanya di awal tadi kita harus meyakinkan tentang azas kerahasiaan, agar ia yakin untuk terbuka menceritakan masalah-masalahnya. Diharapkan terbuka menyampaikan pendapatnya, menyampaikan solusi, mungkin masukan ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian asas kenormatifan. Jadi di sini anak-anak. Selanjutnya, pemimpin kelompok juga menjelaskan mengenai asas kenormatifan, yang mana harus mengikuti norma-norma yang berlaku seperti sopan santun, tata cara berbicara, itu sangat harus diperuntukkan dalam konseling kelompok. Mengikuti norma-norma yang ada. Jika ingin mengemukakan pendapatnya, diharapkan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Jika ada temannya yang berbicara, diharapkan untuk mendengarkan. Kemudian asas kegiatan, jadi diharapkan anak-anak. Berikutnya ada asas kegiatan, yang mana setiap anggota kelompok harus berinteraksi secara aktif di dalam kelompok tersebut dalam proses konseling.
agar asas kegiatan bisa dijalankan secara baik. Untuk aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas kekinian. Jadi permasalahan Selanjutnya adalah azas kekinian, yang mana ia akan menceritakan masalahnya yang sekarang, bukan masalah yang telah lalu ataupun yang sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi masalah yang memang benar-benar ia hadapi sekarang. yang diungkapkan nanti adalah permasalahan terkini yang sedang Anda alami. Nah, sepertinya anak-anak tegang ya, bagaimana jika kita bermain games? Ada yang punya saran? Ini cukup kreatif, konseling kelompoknya. Pemimpin kelompoknya menciptakan permainan agar tidak ada ketegangan antara antar pribadi kelompok tersebut. Karena baru perkenalan, ia akan merasakan ketegangan, terus dia juga akan malu-malu menceritakan masalahnya. Itu makanya pemimpin kelompok memberikan permainan agar tidak tegang gitu antara antar kelompoknya. Kita mau games apa? Saya Bu, ular tangkap buntut Bu. Saya Bu, kalau menurut saya sambung lagu aja Bu. Sini Ibu akan memberikan contoh permasalahan yang sedang Ibu alami. Nah, setelah ia melakukan permainan, itu tadi videonya kita skip tentang permainan-permainan itu bebas, tergantung pemimpin kelompok dan kesepakatan dari antar individu. Nah, tahap selanjutnya ia mulai menceritakan masalah pribadinya yang dimulai, kalau di video ini dimulai dengan pemimpin kelompok yang menceritakan masalah pribadinya dan dilanjutkan dengan permasalahan antar individu yang ada di sebelah. Di sini masalah Ibu adalah sulit mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mengutarakan permasalahan yang sedang dialami. Dimulai dari Rafathar ya. Permasalahan yang saya Sulit mengatur keuangan. Talia adalah rindu keluarga. Elbarak adalah kecanduan bermain games. Arsi adalah sering kesiangan. Selanjutnya, pemimpin kelompok mengulang permasalahan apa yang dialami oleh individu agar mudah untuk memvoting ataupun masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Natusa adalah tidak nyaman dengan kos-kosan yang sekarang. Gempi adalah sering ngantuk. Dan Bebel adalah salah pilih jurusan. Baiklah, dari permasalahan tadi kita pilih ya, atau kita vote permasalahan siapa yang akan kita bahas. Baiklah, Saudara Bebel. Nah, ini dilakukan voting permasalahan siapa yang akan dientaskan terlebih dahulu. Permasalahan Rafathar Bu. Menurut saya permasalahan Rafathar Bu. Sama Bu, kalau menurut saya juga ke Rafathar Bu. Kalau saya Bebel, Bu. Saya Bebel Bu. Masalah Bebel, Bu. Kalau saya masalah Bebel Bu. Baiklah. Setelah voting dapatlah permasalahan siapa yang akan dientaskan. Nah, di sini permasalahannya itu diambil permasalahan salah satu individu yang permasalahannya itu salah memilih jurusan. Nah, maka dilakukanlah konseling kelompok yang mana setiap individu di antar kelompok tersebut mengajukan beberapa pertanyaan yang mana nantinya pertanyaan ini akan dijawab oleh individu yang bermasalah tersebut. Dari permasalahan tadi, voting terbanyak adalah permasalahan Bebel. Kepada Saudari Bebel, apakah bersedia permasalahannya diceritakan? Baiklah Bu, saya bersedia. Baiklah, kepada Saudari Bebel, silakan diceritakan permasalahan yang sedang dialami. Jadi begini Bu, saya itu merasa kalau Bebel tuh sekarang ini merasa tidak nyaman dengan jurusan yang Bebel pilih. Karena permasalahan tadi disepakati untuk dibahas, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan di antara anggota kelompok tersebut. Nah, di sini pada terakhir setelah didiskusikan secara berkelompok, ini pemimpin kelompok memberikan apa yang harus kita berikan kepada saudari ini gitu, seperti solusi apa yang pantas ataupun solusi apa yang tepat untuk kita berikan kepada permasalahan ini. menurut Bebel, jurusan Bebel pilih sekarang ini tidak sesuai dengan apa yang Bebel inginkan. Baiklah, dari permasalahan Nak Bebel tadi, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk menanyakan. Setelah setiap antar individu ataupun kelompok di dalam kelompok tersebut memberikan solusi, maka dapatlah kesimpulan ataupun solusi yang tepat dari permasalahan si individu ini. Nah, namun walaupun banyak solusi dari setiap individu kelompok, keputusan terbaik itu tergantung dari seseorang yang sedang mengalami masalah. Nah, kebetulan ini dia sudah menyimpulkan hal apa yang harus ia lakukan ke depannya. Ternyata yaitu salah memilih jurusan, dan telah disemangati dan diberikan solusi. Nah, dia mengetahui hal apa ataupun langkah apa yang harus ia lakukan ke depannya. Nah, itulah guna ataupun tujuan dari konseling kelompok, yang mana
individu tersebut menceritakan masalahnya secara pribadi, namun nanti di vote terus masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu, begitu. Nah, video yang kedua itu yaitu BKP atau bimbingan kelompok, yang mana ini kita mengangkat permasalahan ataupun judul itu secara umum, namun dibahas secara per kelompok. Ditanyalah pendapat solusinya ini bagaimana dan ini bagaimana lagi. Nah, di sini saya juga sudah mengambil video di YouTube. Nah, ini permasalahan mengenai kenakalan remaja yang mana seperti narkoba, pergaulan bebas. Nah, seperti biasa, bimbingan kelompok ini juga melakukan dinamika kelompok, perkenalan antara individu agar lebih akrab gitu kan, agar setiap bimbingan kelompoknya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tetap masih menggunakan pemimpin kelompoknya juga, digunakanlah tahap perkenalan, terus kesepakatan. Nah, baru dimulai mengangkat judul tentang yang saya katakan tadi, yaitu tentang pergaulan bebas seperti narkoba ataupun kenakalan remaja yang lainnya. Nah, di sini pemimpin kelompok juga memberikan kesempatan bagi setiap individu kelompok untuk memberikan solusi tentang permasalahannya, seperti apa sih kenakalan remaja itu seperti apa. Maka setiap individu itu akan aktif untuk menceritakan apa saja yang permasalahan-permasalahan kenakalan remaja. Baik, jadi menurut teman kita Rizky, pergaulan bebas itu adalah minum minuman pergi ke clubbing ya. Jadi menurut Rizky, pergi ke clubbing itu merupakan salah satu pergaulan bebas. Ada salah satu individu ini mengatakan pergaulan bebasnya salah satu itu pergi ke climbing gitu, bermain. Lagi yang mau pendapatnya? Ya, silakan. Pergaulan bebas Pakai narkoba. Baik, jadi menurut teman kita pergaulan bebas yaitu memakai narkoba ya, yang sering marak di Indonesia ya, sekarang lagi marak. Ada lagi yang mau pendapatnya? Pendapat bebas menurut saya kayak seks bebas. Seks bebas. Baik. Jadi menurut teman kita pergaulan bebas adalah seks. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pergaulan bebas itu mengenai seks yang bebas gitu. Bebas. Ada lagi yang pendapatnya? Tidak ada? Ya, teman-teman semuanya, jadi topik ini penting kita bahas. Yang sudah disampaikan tadi, maka mereka mengentaskanlah permasalahan ini. Hal apa tentang menyikapi dari permasalahan ini, hal inilah yang harus kita lakukan. Nah, itu dipimpin oleh pemimpin kelompoknya. Agar kita semua dapat memilah mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya, di sini teman-teman semua tahu nggak sih siapa aja yang biasanya terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Ya, siapa? Remaja. Karena Sedang mencari jati diri dan juga sedang lagi. Di sini ya, salah satu anggota kelompok menjelaskan bahwa yang biasanya terkena pergaulan bebas itu adalah anak-anak remaja karena mudah dipengaruhi gitu. Mencari ilmu pengetahuan. baik, sedang masa-masanya untuk mencari jati diri ya. Di lingkungan kita sendiri. Baik. Jadi menurut teman kita, lingkungan sendiri. Di dalam pergaulan bebas tidak hanya teman, tetapi salah satu individu ini juga mengatakan bahwa pergaulan bebas itu seperti terpengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus pandai-pandai memilah lingkungan agar kita tidak terpengaruhi atau terjerumus ke jalan yang tidak bagus. Aku punya games. Mau nggak teman semuanya di sini main games? Di tengah-tengah bimbingan kelompok, seorang pemimpin kelompok ini melakukan sebuah permainan agar tidak bosan ataupun ngantuk di setiap anggota kelompoknya. Nah, ini yang melakukan permainan seperti penyebutan nama pena, namun bergantian di antara individu tersebut. Nah, untuk permainannya kita skip aja. Aku mau tanya sama teman-teman di sini, dampak-dampak dari pergaulan bebas itu sendiri apa aja sih? Ya, silakan. Penyakitan. Nah, jadi menurut teman kita, dampak dari pergaulan bebas adalah lebih sering terkena penyakit. Selanjutnya nih, menurut teman-teman, solusinya apa sih biar kita
tidak terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri. Tentang agama memperdalam. Dari bimbingan kelompok ini, salah satu individu itu menyebutkan bahwa salah satu cara kita untuk menghindari pergaulan bebas ataupun kenakalan remaja, kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperdalam ilmu agama. Itu merupakan salah satu solusi dan salah satu anggota kelompoknya. Apa ilmu pengetahuan agama, jadi kalau kita udah tahu agama mungkin kita akan terbebas dari pergaulan bebas. Ya, baik. Jadi menurut teman kita solusinya adalah kita harus lebih memperdalam ilmu agama. Nah, ada lagi? Jadi dapat saya simpulkan bahwa Di sini, pemimpin kelompok itu memberikan kesimpulan dari setiap solusi yang diberikan anggota kelompok. Ia menyimpulkan tentang apa yang telah disepakati oleh antara individu tersebut. Nah, disimpulkanlah oleh pemimpin kelompok ini untuk menghindari kenakalan remaja. bahwa solusi agar kita tidak terkena dari pergaulan bebas itu sendiri adalah kita harus memperdalam ilmu agama agar kita dapat mengetahui mana yang harus kita hindarkan, mana yang harus tidak kita hindarkan atau kita jalani. Sebelum kita mengakhiri nih, teman-teman semuanya punya nggak sih saran dan kritik tentang acara bimbingan kelompok ini? Setelah diberikan solusi dari permasalahan yang diangkat tadi, diberikanlah kesimpulan cara-cara menghindari kenakalan remaja tadi seperti yang sudah disampaikan oleh pemimpin kelompok. Lalu pemimpin kelompok ini mengatakan apakah ada kritikan atau saran dari pelaksanaan bimbingan kelompok. Maka setiap individu anggota kelompok memberikan kritikan ataupun saran yang dia rasa itu membangun untuk bimbingan kelompok ke depannya. Ada kritik. Perbanyak games agar tidak jenuh. Baik, teman kita memiliki saran supaya gamesnya itu lebih. Anggota kelompok mengatakan bahwa seharusnya di dalam bimbingan kelompok itu gamesnya harus dilamakan gitu. Nah, mungkin saja biar tidak bosan dan jenuh dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Itu merupakan saran yang diberikan anggota kelompok. Dilamain lebih dibanyakin. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin saran dan kritiknya? Ayo, nggak apa-apa. Belum baik gitu untuk bimbingan. Semoga bisa mengambil hikmahnya yang bermanfaat. Baik, jadi saran dari teman kita, pesan dan kesan dari teman kita adalah acara bimbingan kelompok ini sudah baik dan menambah wawasan dari teman-teman semuanya. Ada lagi? Tidak ada yang menekankan saran kritik? Nggak ada ya? Nah, baik. Sebelum acara bimbingan kelompok ini diakhiri, kira-kira Di sini, di akhir proses bimbingan kelompok ini, pemimpin kelompok mengatakan kira-kira kapan lagi kita adakan bimbingan kelompok. Nah, itu dinamakan dengan konseling lanjutan, yang mana menyepakati tempat, waktu, kapan kita laksanakan bimbingan kelompok ke depannya. Nah, itu dipimpin oleh pemimpin kelompok. teman-teman semua kapan nih mau ngadain acara bimbingan kelompok? Setelah ditentukan jadwalnya, maka bimbingan kelompok ini diakhiri dengan berdoa dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Nah, itulah merupakan proses bimbingan kelompok. Nah, dari dua video tadi, yang pertama ada KKP dan yang kedua ada BKP, tentu kita sudah mengetahui jelas perbedaannya apa itu BKP dan apa itu KKP. Nah, BKP, saya ulangi lagi, BKP itu kan bimbingan kelompok yang mana mengambil permasalahan secara umum tetapi diintaskan secara bersama. Namun, kalau KKP ini berbeda lagi, yaitu ada konseling kelompok yang mana ia menceritakan masalah pribadinya namun diintaskan secara bersama. Nah, mungkin itulah reaksi dari saya dua video itu. Semoga bisa bermanfaat bagi yang bisa menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.